my god, you made a song just for TikTok? What are you, a simp? Halo guys, gue Ray. Jadi hari ini gue mau membahas sebuah neckband terbaru dari Eagle, yaitu Eagle Liberty 3. Neckband ini dijual di range harga 189.000. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah lengkap beserta spesifikasi detailnya. Dan bagi kalian yang sedang mencari sebuah neckband, kalian tonton review ini karena kali aja neckband ini tuh ternyata cocok buat apa yang sedang kalian cari. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari Liberty 3 ini. Jadi seperti biasa gue akan membahas awal-awal dari sisi build quality dan desainnya. Kalau dari sisi build quality buat harga 189.000, gue rasa ini udah cukup baik. Karena dia mempunyai build quality yang baik dan dari sisi materialnya pun cukup oke ya. Karena dari housing-housingnya ini dia kayak mempunyai bahan metal. Dan dari sisi neckbandnya sendiri ya meskipun ini mempunyai bahan plastik, tapi ya overall udah cukup oke kok. Jadi gue nggak ada masalah dari sisi build quality-nya. Untuk layoutnya sendiri, dia ada tombol volume, ada tombol on off di bagian sisi kanannya sini, dan sekaligus ada charging port. Tapi sayangnya charging portnya masih menggunakan micro USB dan belum USB Type-C. Tapi itu wajar sih, karena beberapa neckband yang pernah gue review nggak tahu kenapa tuh masih menggunakan micro USB dan jarang ya ada neckband yang menggunakan USB Type-C. Yang gue sendiri nggak tahu kenapa. Terus kalau di sisi kirinya polos, hanya ada lambang Eagle. Dan untuk earphone-nya sendiri dia modelnya in-ear. Yang gue suka adalah dari sisi fittingnya, yang dimana karena housingnya ini tuh kecil, jadi ketika gue pakai ini tuh berasa nyaman banget. Jadi gue suka banget sama fitting dari Liberty 3 ini. Terus kalau kalian pengen custom ear tip-nya ini juga ini sangat fleksibel ya. Karena ketika gue cobain buat gonta-ganti ear tip, misalkan pakai SpinFit, Ortofon, atau Final Audio, semuanya tuh bisa fit di sini. Jadi kalian lebih fleksibel buat bikin fittingnya ini supaya lebih nyaman lagi. Dan untuk kepalanya ini juga dia pastinya udah dilengkapi dengan magnetik. Jadi ketika kalian nggak menggunakan ya dia akan otomatis nempel seperti ini. Terus untuk spesifikasinya sendiri, untuk earphone-nya dia menggunakan dual dynamic driver berukuran 6 mm. Untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi 5, SBC maupun AAC untuk kodeknya. Terus untuk sisi latensinya sendiri, gue rasa ini nggak ada masalah. Karena ketika gue coba buat nonton Netflix atau streaming YouTube, gue nggak ada masalah. Meskipun memang pasti ada terasa sedikit delay, tapi buat sebuah neckband ini hitungannya udah bagus. Jadi gue nggak merasa terganggu ketika menikmati konten-konten tersebut. Yang itu adalah hal yang positif, karena sebenarnya sebuah neckband tuh nggak terlalu penting-penting amat untuk sebuah latency. Karena biasanya orang pakai neckband tuh dipakai lebih buat olahraga atau dengerin lagu ya. Dan dia juga pasti dilengkapi dengan mikrofon, dan untuk sampel mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, dan ini adalah kualitas dari built-in mikrofon Eagle Liberty 3. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian lihat sendiri aja. Untuk Eagle Liberty 3 dia punya satu buah mikrofon yang terletak di sisi kanan di sini. Dan kualitasnya seperti ini, dan di sekitar gue ini pastinya seperti biasa ya, ada suara fan dari PC gue, dari lighting, dan lain sebagainya. Kira-kira kalian bisa mendengar nggak suara dari background untuk di studio gue ini? Jadi kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, selanjutnya adalah untuk IP rating. Karena ini sebuah neckband, dia pastinya dilengkapi dengan sertifikasi IPX. IPX yang ada di sini adalah IPX5, jadi ini akan aman kalau misalkan kalian pakai olahraga, terkena keringat, atau misalkan kena air hujan. Selama kalian nggak rendam earphone ini, dia akan aman. Terus untuk baterainya, kapasitasnya dia mempunyai kapasitas 100 mAh, dan untuk playtime-nya Eagle ngeklaim dia bisa bertahan hingga 8 jam. Jadi ya untuk kualitas baterainya pun udah cukup baik. Jadi kita langsung aja yuk masuk ke bagian sound quality-nya. Seperti biasa kalau ngomongin sound quality itu sifatnya subjektif. Jadi apa yang gue sampaikan di sini murni pendapat dari gue pribadi. Sebenarnya selama gue mereview neckband, gue biasanya tuh mendengarkan karakter neckband tuh mirip-mirip. Biasanya dia lebih cenderung ke arah warm dan lebih ke arah bass. Jadi dia lebih menonjolkan sisi bassnya. Tapi di Liberty 3 ini sedikit berbeda, yang dimana dia lebih mempunyai tuningan yang cukup agresif di area high frekuensinya. Sebenarnya overall kalau gue narik kesimpulan, Liberty 3 ini tuh mempunyai karakter V-shape. Jadi dia menonjolkan sisi treble dan sisi bassnya. Untuk treble-nya kalau dibandingkan dengan neckband lain yang pernah gue review,
dia memang berasa dominan. Jadi kalau kalian misalkan suka dengan treble atau biasanya mungkin kalau kalian punya sebuah neckband tapi kalian merasa neckbandnya itu terlalu warm, kalian boleh cobain Liberty 3 ini karena di Liberty 3 ini untuk treble-nya dia berasa cukup agresif. Jadi kalau kalian suka misalkan buat genre rock gitu, kalian mungkin cocok dengan suara dari Liberty 3 ini karena biasanya kalau neckband tuh lebih cocok buat lagu-lagu R&B atau EDM seperti yang pernah gue sharing di review neckband gue sebelumnya. Karena biasanya kalau orang olahraga tuh lebih sering mendengarkan kedua genre tersebut. Tapi ketika ada sebuah neckband yang ngasih karakter yang V-shape juga gue rasa ini malah lebih fleksibel ya. Jadi kalau kalian pengen pakai neckband ini buat dengerin lagu-lagu rock atau lagu-lagu pop, ini masih masuk karena bagi sebagian besar orang tuh banyak yang suka dengan sound quality yang punya karakter yang lebih mengarah ke arah V-shape. Dan kalau ngomongin vokal, suara vokal lagu-lagu tertentu itu bisa bikin berasa sibilance-nya, tapi gue rasa dia nggak sampai menyakitkan ya. Jadi gue rasa di sini masih cukup toleransi. Tapi kalau kalian mungkin sensitif dengan suara vokal yang lebih bright gitu, ya gue rasa kalian mungkin nggak terlalu cocok dengan Liberty 3 ini. Terus kalau kalian ngomongin bass, jadi bass di sini memang secara kuantitas juga cukup besar, tapi bukan yang over banget ya sampai kayak menutupi area yang lain. Karena bass di sini tuh di lagu-lagu tertentu dia bisa berasa pas, di lagu-lagu tertentu dia bisa sedikit agak besar. Jadi untuk bassnya sebenarnya ini udah cukup oke kok, apalagi untuk harga yang ditawarkan. Jadi kalian nggak bisa berharap kalau bassnya tuh rapih atau gimana. Tapi buat sebuah neckband di bawah 200.000 ya gue nggak ada komplain sih dari sisi bassnya, ya berasa lower bassnya, upper bassnya semua oke, nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya rekomen apa enggak? Ya kalau kalian pengen mencari sebuah neckband, kalian pakai olahraga, mungkin secara bass dia bukanlah yang paling besar dibandingkan neckband lain di range harganya. Tapi bisa gue bilang ini adalah salah satu neckband yang mempunyai clarity atau detail yang cukup baik, yang dia akan lebih pas kalau kalian dengerin genre-genre rock atau bahkan akustik dibandingkan neckband pada umumnya yang memang lebih cenderung ke area bass dan lebih mempunyai karakter yang lebih warm. Jadi gue rasa kalau kalian memang cocok dengan karakter tersebut, Liberty 3 ini gue rekomen karena dia mempunyai latency yang cukup baik, build quality-nya juga cukup baik, fittingnya nyaman banget, itu yang paling penting buat gue, sama sound quality-nya cukup proper. Jadi untuk harganya ya ini adalah salah satu neckband yang akan gue rekomendasikan ke kalian kalau kalian suka dengan karakternya. Itu aja yang bisa gue sharing dari Eagle Liberty 3 ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Thank you bakal nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.